Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, seluruh pekerja migran Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir pada acara peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2023. Hari ini saya merasa senang sekali bisa merasakan kehangatan dan keakraban berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Semoga para pekerja migran Indonesia dapat terus berkontribusi membangun bangsa, juga meraih kemajuan dan kebahagiaan bersama keluarga. Hadirin sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bekerja dimanapun menjadi hak setiap warga negara Indonesia, termasuk untuk memilih bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan proses persiapan sebelum keberangkatan, pelatihan dan penempatannya dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah Indonesia. Dan juga dari pemberi kerja, dari pemerintah negara tujuan, baik akses layanan publik dan perlindungan sosial maupun perlindungan hukum dan hak pekerja lainnya. Pemerintah Indonesia juga akan terus menjalin dan memperluas hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara untuk memperluas potensi kesempatan kerja. Kebetulan saya baru saja kembali dari kunjungan ke Slovakia yang masih sangat terbuka bagi pekerja migran dari Indonesia. Kesempatan ini agar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia melalui jalur resmi, khususnya bagi para pekerja Indonesia. Hadirin sekalian, sejak tahun 2007 hingga Desember 2023, jumlah pekerja migran Indonesia tercatat sekitar 4,8 juta orang. Para pekerja migran tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tapi juga terhadap penerimaan negara. Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai 139 triliun atau yang terbesar kedua setelah sektor migas. Selain menjadi pahlawan devisa, pekerja migran juga merupakan duta-duta negara
yang turut mempromosikan berbagai hal positif tentang Indonesia, baik adat, budaya, serta potensi kuliner dan pariwisata. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, baik teknis maupun bahasa, sehingga mereka dapat berebut peluang kerja di luar negeri. Penyiapan kompetensi ini penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berjaya. Kita menginginkan mereka merdeka dari belenggu sindikat, penempatan ilegal, dan tindak pidana perdagangan orang, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera. Saya kira sangat relevan dengan tema yang diangkat Indonesia dalam peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2023, yaitu merdeka, berdaya, dan sejahtera. Saya minta seluruh instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO. Yang sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebarluaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga tentang risiko bekerja ilegal dari TPPO. Seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan bahkan dijual belikan antar majikan. Di samping itu, pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur. Hadirin sekalian, sebagai wujud komitmen negara, pemerintah telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam rangka memberikan perlindungan yang utuh dan menyeluruh, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dukungan pemerintah diantaranya berbentuk pembiayaan proses penempatan melalui kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan yang mudah bagi pekerja migran, fasilitas jalur cepat keimigrasian di 8 bandara internasional di Indonesia, penerbitan surat kepercayaan negara untuk menjamin hak-hak pekerja migran, serta keringanan biaya pengiriman barang milik pekerja migran. Saya juga mendapat laporan bahwa saat ini BP2MI bekerjasama dengan Kementerian PUPR tengah mengupayakan kredit rumah, kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para pekerja migran. Dan kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan. Pertama, seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait agar berkolaborasi untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas dan terampil, utamanya tersertifikasi secara internasional. Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI agar memperkuat konvergensi program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja migran Indonesia, khususnya keahlian dan keterampilan pekerja migran. Sosialisasikan program dan regulasi
dengan lebih baik, lakukan inovasi dan terobosan dalam tata kelola pengawasan serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan kepada para pekerja migran dan WNI di luar negeri, termasuk yang akan berangkat nanti malam, saya pesankan agar pandai dan bijaklah menyesuaikan diri. Patuh peraturan di tempat Anda berdiam. Terapkan pepatah, air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut. Di pundak saudara tersampir citra dan nama baik Indonesia. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2023. Mari bersama kita wujudkan pekerja migran Indonesia merdeka, berdaya, dan sejahtera. Dan kepada yang akan berangkat nanti malam, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas berjuang untuk keluarga dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.